Aku masih ingat wajah pucat anakku saat ia memelukku dan memohon agar tak dipaksa minum pil dari ayahnya lagi. Awalnya kupikir itu hanya keluhan biasa. Sampai aku memeriksanya dan menemukan sesuatu yang membuatku gemetar. Sejak saat itu, aku berhenti bertanya dan mulai merencanakan. Bukan sekadar melindungi anakku, tapi menjatuhkan pria yang selama ini kusebut suami. Sebelum mulai ke ceritanya, jika kamu suka cerita seperti ini bantu subscribe agar channel ini semakin berkembang. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai cerita lengkapnya. Hujan bulan November menghantam atap genteng tanah liat rumah bergaya kolonial itu dengan irama yang monoton. Bagi Vera, suara itu biasanya menenangkan. Sebuah sambutan akrab setelah 2 minggu melelahkan melakukan audit di kantor cabang Surabaya. Namun malam ini, saat taksi online yang ditumpanginya berhenti di depan pagar besi hitam yang menjulang, rumah itu terasa berbeda. Lampu teras menyala redup, menciptakan bayangan panjang dari pilar-pilar besar yang menyangga beranda. Tidak ada gonggongan Bruno, anjing Golden Retriever mereka. Sepi. Terlalu sepi untuk sebuah rumah yang dihuni keluarga. Vera menyeret kopernya masuk. Aroma masakan, sup ayam jahe, tebakan hidungnya, menguar dari ruang makan, bercampur dengan bau samar pembersih lantai beraroma pinus. Aku pulang, seru Vera. Suaranya memantul di dinding ruang tamu yang tinggi. Tidak ada seruan, Mama, yang antusias dari Livia. Tidak ada langkah kaki terburu-buru Galuh yang menyambutnya. Hanya suara denting sendok beradu dengan piring keramik. Vera melangkah ke ruang makan. Pemandangan di hadapannya seperti sebuah lukisan keluarga yang retak. Galuh duduk di ujung meja, posturnya tegak dan kaku, sementara Livia duduk di sisi kanannya, menunduk menatap mangkuk sup yang masih penuh. "Ma, kapan sampai?" Galuh akhirnya menoleh. Senyumnya terukir rapi, terlalu rapi, seolah baru saja dipasang sedetik sebelum Vera melihatnya. Ia bangkit, mengecup pipi Vera sekilas. "Maaf nggak dengar, hujan deras sekali di luar." "Baru saja," jawab Vera, matanya langsung tertuju pada putrinya. "Livia, sayang, kamu sakit?" Livia mengangkat wajahnya. Vera tersentak. Dalam 2 minggu, putrinya yang berusia 16 tahun itu tampak menyusut. Lingkaran hitam menggantung di bawah matanya. Kulitnya yang kuning langsat kini memucat dengan rona keabuan yang tidak wajar. "Cuma capek, Ma," gumam Livia. Suaranya serak. Ia mencoba tersenyum, tapi bibirnya kering dan pecah-pecah. "Via sedang masa pemulihan, Ma," potong Galuh cepat, sebelum Vera sempat menyentuh dahi anaknya. Daya tahan tubuhnya drop minggu lalu. "Biasa, stres ujian semester." Galuh kembali duduk dan merogoh saku ke mejanya. Ia mengeluarkan sebuah botol kaca kecil berwarna coklat gelap. Tanpa label, tanpa instruksi dosis. Hanya botol polos yang biasa digunakan untuk menyimpan bahan kimia cair atau racikan apotek lama. "Nah, sekarang waktunya minum vitamin, Via." Suasana di meja makan seketika berubah. Udara terasa lebih berat. Bahu Livia menegang. Ia menatap botol itu dengan tatapan yang sulit diartikan Vera, campuran antara ketakutan dan kejijikan. "Yah, Via nggak mau minum itu lagi malam ini," rengek Livia pelan. Tangannya meremas taplak meja. Kepala Via malah makin pusing kalau habis minum itu. Perut Via mual. Yah, rasanya pahit banget. Nempel di tenggorokan sampai pagi. "Itu namanya proses detoksifikasi, sayang." Suara Galuh lembut, namun memiliki nada final yang tidak bisa dibantah. Nada yang sama yang ia gunakan saat memimpin rapat direksi. Obat yang baik memang seringkali tidak enak. Ini racikan khusus. Mahal sekali ayah dapatkan dari teman ayah. Ini supaya kamu kuat. Galuh menuangkan satu butir pil berwarna merah marun ke telapak tangannya. Warnanya pekat, seperti darah yang mengering. Vera mengerutkan kening. "Mas, itu vitamin apa? Kok botolnya nggak ada mereknya?" Tangan Galuh berhenti sejenak di udara, hanya sepersekian detik, sebelum ia menoleh ke arah Vera. Tatapannya tenang, meneduhkan. Jenis tatapan yang selama 25 tahun pernikahan selalu berhasil membuat Vera merasa aman.
Ini racikan herbal. Ma. Teman apotekerku yang buat. Kamu tahu kan Livia alergi banyak obat kimia pabrikan? Ini custom made. Galuh beralih kembali ke Livia, menyodorkan pil itu ke bibir putrinya. Ayo, Via. Jangan bikin mama cemas baru pulang lihat kamu manja begini. Kata, manja, itu bekerja seperti mantra. Livia, yang tidak pernah ingin mengecewakan ayahnya, membuka mulut dengan enggan. Galuh memasukkan pil itu, lalu segera menyodorkan segelas air putih. Vera melihat jakun Livia bergerak naik turun saat menelan pil itu dengan susah payah. Sesaat setelah menelan, Livia memejamkan mata dan bergidik, seolah menahan gejolak dari dalam perutnya. Pintar, kata Galuh, mengusap puncak kepala Livia. Insting Vera menjerit. Ada yang salah. Bukan hanya karena Livia terlihat sakit, tapi karena cara Galuh menatap putrinya, bukan dengan kekhawatiran seorang ayah, melainkan dengan kepuasan dingin seseorang yang baru saja menyelesaikan sebuah tugas rutin. Vera menatap botol kaca polos yang kini diletakkan kembali di atas meja makan. Di bawah cahaya lampu gantung kristal, botol itu tampak tidak berbahaya. Namun, rasa dingin merambat di tengkuk Vera, lebih dingin dari hujan di luar sana. Livia, habis ini langsung tidur ya, perintah Galuh. Iya, yah, Livia beranjak. Langkahnya gontai dan sedikit menyeret. Saat Livia menghilang di balik tangga, Vera duduk di kursi yang tadi diduduki putrinya. Kursi itu masih hangat, tapi aura kematian yang samar seolah tertinggal di sana. Vera menatap suaminya. Mas, panggil Vera. Galuh sedang sibuk menyendokkan nasi ke piringnya sendiri. Selera makannya tampak sangat baik. Sejak kapan Livia minum itu? Seminggu ini, jawab Galuh tanpa menoleh. Kenapa? Kamu nggak percaya sama aku? Pertanyaan itu sederhana, tapi menjebak. Vera tersenyum tipis, menyembunyikan getar di tangannya. Cuma nanya, Mas, aku cuma kaget lihat dia kurus banget. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, Vera merasa tidur di samping orang asing. Dan di kegelapan kamar, bayangan pil merah marun itu terus menghantuinya, seperti titik darah yang menolak untuk dihapus. Jam digital di nakas menunjukkan pukul 2.14 dini hari, namun kantuk enggan menyapa Vera. Di sampingnya, Galuh tertidur pulas, dengkurannya halus dan teratur. Irama yang biasanya menenangkan Vera selama puluhan tahun, kini terdengar seperti hitungan mundur bom waktu. Setiap tarikan napas suaminya terasa asing, seolah-olah pria yang berbagi selimut dengannya ini adalah penyusup yang mengenakan wajah orang yang ia cintai. Vera memiringkan tubuh perlahan, menahan napas agar pergerakan kasur pegas tidak membangunkan Galuh. Pikirannya tidak bisa lepas dari botol kaca coklat di meja makan tadi. Insting auditurnya, yang terbiasa mencari ketidakwajaran dalam laporan keuangan, kini bekerja liar menganalisis ketidakwajaran di rumah tangganya sendiri. Tidak ada vitamin tanpa merek. Tidak ada dokter yang meresepkan obat dalam botol polos tanpa tanggal kedaluarsa, apalagi untuk remaja. Dengan gerakan sangat hati-hati, Vera menyibakkan selimut dan menurunkan kakinya ke lantai parket yang dingin. Galuh bergerak sedikit, bergumam dalam tidurnya, membuat jantung Vera seakan berhenti berdetak. Ia membeku selama 10 detik penuh. Ketika napas Galuh kembali teratur, Vera menyelinap keluar kamar, tanpa alas kaki, seperti pencuri di rumahnya sendiri. Rumah itu gelap gulita, hanya dibantu bias cahaya lampu jalan yang menembus celah gorden. Vera meraba jalan menuju ruang makan. Hujan sudah reda, menyisakan suara tetesan air dari talang yang jatuh ke tanah, menciptakan atmosfer sunyi yang mencekam. Di meja makan, botol itu masih di sana, tergeletak begitu saja di samping piring buah, seolah menantang Vera untuk menyentuhnya. Tangan Vera gemetar saat meraih botol kaca itu. Dingin. Ia memutarnya di bawah sorotan lampu senter ponsel yang ia nyalakan dengan mode paling redup. Benar-benar polos. Tidak ada stiker, tidak ada kode produksi, bahkan tidak ada goresan spidol. Ia membuka tutupnya. Aroma tajam menyeruak. Bukan aroma buah atau herbal seperti klaim Galuh,
melainkan bau apek yang samar bercampur dengan sesuatu yang menyerupai logam atau belerang. Vera menuangkan satu butir pil merah marun itu ke telapak tangannya. Bentuknya tidak presisi, permukaannya agak kasar, menandakan ini bukan buatan pabrik farmasi besar dengan mesin cetak massal. Ini homemade, atau lebih buruk, racikan amatir. Dengan cepat, Vera mengambil selembar tisu dapur, membungkus pil tersebut berlapis-lapis, lalu memasukkannya ke dalam saku piyamanya yang paling dalam. Ia meletakkan kembali botol itu ke posisi semula, mengatur sudut kemiringannya persis seperti ingatan visualnya tadi sore. Galuh adalah orang yang teliti. Pergeseran 1 sentimeter saja bisa memicu kecurigaannya. Tugas pertama selesai. Sekarang, tugas kedua yang lebih menyakitkan. Vera menaiki tangga menuju kamar Livia di lantai 2. Pintu kamar putrinya sedikit terbuka. Dari celah itu, Vera bisa mendengar suara napas yang berat dan tersendat-sendat. Vera mendorong pintu perlahan. Cahaya dari lampu tidur berbentuk bulan sabit menerangi wajah Livia yang bermandi keringat. Pemandangan itu meremukan hati Vera. Livia tidak sedang tidur nyenyak. Ia sedang bertarung. Kakinya menendang-nendang selimut secara spasmodik, seolah-olah sistem sarafnya sedang mengirimkan sinyal rasa sakit yang acak. Sakit panas. Livia meracau lirih. Matanya terpejam rapat namun alisnya bertaut kesakitan. Vera duduk di tepi ranjang, menyeka keringat dingin di dahi putrinya. Kulit Livia terasa lembab dan lengket. Saat Vera memegang tangan Livia, ia merasakan getaran halus di jari-jari tangan anak itu. Tremor. Ma? Livia membuka matanya sedikit. Tatapannya kosong dan berkabut. Mama di sini, sayang. Tidur lagi ya, bisik Vera, menahan air mata agar suaranya terdengar stabil. Kaki Via kesemutan. Ma. Sakit kayak ditusuk jarum, keluh Livia. Suaranya serak dan lemah. Ia mencoba menggeser kakinya, tapi gerakan itu justru membuatnya meringis. Haus. Vera segera mengambil gelas air di nakas. Saat membantu Livia minum, ia melihat sesuatu yang luput dari perhatiannya tadi sore karena pencahayaan ruang makan yang terang. Di garis gusi Livia, terdapat bayangan samar berwarna kebiruan. Dan di bantalnya, tertinggal beberapa helai rambut panjang yang rontok, jumlah yang terlalu banyak untuk sekadar kerontokan normal. Kepingan puzzle mengerikan itu mulai tersusun di kepala Vera. Ini bukan sekadar penurunan daya tahan tubuh. Ini bukan flu atau kelelahan pasca ujian. Tubuh Livia sedang dihancurkan dari dalam, sel demi sel. Dan vitamin merah marun di saku piyama Vera adalah tersangka utamanya. Vera memeluk Livia sampai anak itu kembali jatuh tertidur karena kelelahan. Di tengah keheningan kamar anak yang seharusnya penuh mimpi indah itu, Vera membuat janji sunyi. Besok, ia tidak akan ke kantor. Besok, ia akan menemui satu-satunya orang yang bisa menerjemahkan isi pil mematikan di sakunya, Dr. Tarisa. Vera kembali ke kamar utama dengan langkah yang jauh lebih berat. Saat ia berbaring kembali di samping Galuh, ketakutan di dadanya telah berubah wujud menjadi sesuatu yang jauh lebih dingin dan tajam, kemarahan seorang ibu. Pagi datang terlalu lambat. Namun Vera sudah meninggalkan rumah sebelum matahari benar-benar terbit. Ia beralasan ada rapat mendadak di kantor pusat saat mengirim pesan singkat ke ponsel Galuh. Sebuah kebohongan pertama yang ia lakukan demi melindungi kebenaran yang lebih besar. Mobil Vera membelah kemacetan Jakarta yang mulai menggila menuju rumah sakit Medika Sentra. Tangannya mencengkeram setir dengan kencang, sementara saku blazernya terasa berat oleh bungkusan tisu berisi satu butir pil merah marun itu. Dr. Tarisa, spesialis penyakit dalam dan toksikologi yang juga teman kuliah Vera semasa muda, menyambutnya di ruang praktek pribadi yang masih sepi pasien. Aroma disinfektan dan pendingin ruangan yang steril langsung menyergap indera penciuman Vera, kontras dengan bau apek dan logam yang ia cium dari botol pil semalam. Tumben sekali kamu datang jam segini. Ver, bukan jadwal check-up kamu, kan? Tanya Tarisa sambil merapikan jas putihnya. Wajahnya segar, dengan riasan minimalis yang membuatnya terlihat profesional sekaligus hangat. Vera tidak berbasa-basi. Ia duduk, mengeluarkan bungkusan tisu dari sakunya, dan meletakkannya di meja kaca di antara mereka.
Aku butuh bantuanmu. Tar, tolong periksa ini. Sekarang. Tarisa mengernyit, menatap butiran pil merah marun yang kasar itu. Ia mengambil pinset, mengangkat pil tersebut ke arah cahaya lampu periksa. Ini apa? Tidak ada kode cetak, permukaannya tidak rata. Gumam Tarisa. Naluri dokternya langsung bekerja. Obat herbal. Galuh memberikannya pada Livia. Katanya vitamin racikan teman apoteker untuk daya tahan tubuh. Suara Vera bergetar. Tapi Livia rontok rambutnya. Tar. Kakinya kesemutan hebat. Ada garis biru di gusi, dan dia sering mual. Wajah Tarisa berubah drastis saat mendengar deretan gejala itu. Senyum ramahnya lenyap, digantikan oleh kewaspadaan medis yang tajam. Ia menatap Vera lurus-lurus. Garis biru di gusi? Bertenes lain. Tanpa menunggu jawaban, Tarisa berdiri. Tunggu di sini. Aku akan bawa ini ke lab patologi di lantai bawah. Aku kenal kepala labnya. Kita bisa minta prioritas untuk screening toksikologi cepat. Menunggu adalah siksaan tersendiri. 30 menit berlalu seperti 3 tahun. Vera mondar-mandir di ruangan Tarisa, menatap sertifikat-sertifikat kedokteran yang terpajang di dinding, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia mungkin salah. Bahwa mungkin ini hanya vitamin kadaluarsa yang bereaksi buruk. Bahwa suaminya bukan monster. Pintu terbuka. Tarisa masuk dengan wajah pucat. Ia tidak membawa kertas hasil lab, tapi tablet digital yang menampilkan grafik spektrometri. Ia mengunci pintu ruangan sebelum duduk kembali di hadapan Vera. Vera, dengarkan aku baik-baik. Suara Tarisa rendah, sangat serius. Pil ini bukan vitamin. Dan ini jelas bukan herbal. Jantung Vera serasa berhenti. Apa isinya? Basisnya memang tepung biasa, zat pengikat. Tapi di dalamnya terkandung talium sulfate dalam dosis kecil namun konsisten. Ditambah sedikit arsenik inorganik. Vera menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan tertahan. Talium. Ini bahan yang dulu sering dipakai dalam racun tikus. Ver. Sudah dilarang peredarannya secara bebas karena sangat berbahaya. Tarisa menjelaskan dengan cepat namun tetap berusaha tenang. Talium tidak berbau, tidak berasa, tapi efeknya akumulatif. Gejala yang kamu sebutkan tadi, rambut rontok, alopecia, neuropati perifer, kesemutan kaki, garis biru di gusi, itu adalah gejala klasik keracunan talium kronis. Tarisa meletakkan tabletnya, lalu menggenggam tangan Vera yang sedingin es. Kalau Livia meminum ini setiap hari, ini bukan pengobatan, Vera. Ini pembunuhan perlahan. Zat ini merusak saraf, lalu ginjal, dan akhirnya jantung. Dosis di pil ini diracik cukup rendah untuk tidak membunuh seketika, tapi cukup untuk membuat korbannya terlihat sakit-sakitan secara alami sebelum akhirnya. Tarisa tidak melanjutkan kalimatnya. Air mata Vera tumpah. Realitas menghantamnya lebih keras daripada tamparan fisik. Suaminya, ayah dari anaknya, sedang melenyapkan putri mereka sedikit demi sedikit setiap malam, tepat di depan matanya. Siapa yang meracik ini? Ver? Siapa apoteker yang disebut Galuh itu? Desak Tarisa. Vera menggeleng lemah. Suaranya parau. Dia nggak pernah sebut nama. Dia cuma bilang, teman. Tarisa menghela napas panjang. Matanya menyiratkan simpati mendalam sekaligus kemarahan. Kamu harus bawa Livia keluar dari rumah itu. Bawa dia ke sini. Kita harus lakukan detoksifikasi logam berat segera. Kalau tidak, ginjalnya bisa rusak permanen. Vera menghapus air matanya dengan kasar. Rasa takut yang tadi melumpuhkannya kini bermetamorfosis menjadi sesuatu yang membakar dadanya. Tekad baja. Ia mengambil kembali tisu bekas pembungkus pil itu dan meremasnya. Aku akan bawa Livia, kata Vera. Matanya kini kering dan tajam. Tapi aku butuh bukti lebih kuat. Tar, aku nggak bisa lapor polisi cuma dengan satu pil ini. Galuh bisa menyangkal, bilang aku yang menaruh racun itu, atau bilang dia ditipu penjual obat. Vera berdiri, menatap sahabatnya. Terima kasih, Tar. Simpan hasil lab ini. Jangan beritahu siapa-siapa dulu.
Tarisa mengangguk mantap. Aku akan simpan rekam medisnya sebagai rahasia dokter pasien. Hati-hati, Fer. Kalau benar Galuh sengaja, kamu sedang tidur dengan musuh. Saat Vera melangkah keluar dari klinik, dunia di sekitarnya tampak sama. Namun ia tahu segalanya telah berubah. Ia bukan lagi seorang istri yang pulang ke rumah. Ia adalah seorang prajurit yang melangkah masuk ke medan perang. Alih-alih kembali ke kantor atau langsung pulang ke rumah, Vera membelokkan mobilnya ke sebuah kedai kopi waralaba yang ramai di daerah Jakarta Selatan. Ia membutuhkan kebisingan. Kesunyian di dalam mobilnya terasa terlalu mencekam. Seolah-olah hantu Livia di masa depan sedang duduk di kursi penumpang. Vera memesan black coffee yang tidak diminumnya. Ia duduk di pojok, mengamati orang-orang yang tertawa dan mengobrol. Sebuah kontras yang menyakitkan dengan badai yang sedang berkecamuk di kepalanya. Kata-kata Dokter Tarisa terngiang seperti rekaman rusak. Kamu sedang tidur dengan musuh. Jika Galuh adalah musuh, maka Vera harus berpikir seperti mata-mata. Ia mengeluarkan buku catatan kecil dari tasnya, mencoba memetakan kebiasaan suaminya. Galuh sangat protektif terhadap ruang kerjanya di rumah, selalu terkunci. Namun, ada satu celah yang sering Galuh abaikan. Mobil SUV hitam miliknya yang jarang dipakai ke kantor karena aturan ganjil genap. Hari ini tanggal ganjil, dan plat nomor mobil itu genap. Mobil itu pasti ada di garasi. Vera menghabiskan kopinya dalam satu tegukan pahit, lalu bergegas pulang. Rumah itu kosong saat Vera tiba pukul 11 siang. Asisten rumah tangga mereka sedang belanja ke pasar. Ini kesempatan emas. Vera masuk ke garasi yang pengap. Mobil SUV Galuh terparkir di sana, diam dan dingin seperti peti mati besi. Jantung Vera berdegup kencang. Suaranya memantul di telinganya sendiri. Ia tahu di mana Galuh menyimpan kunci cadangan, di balik kaleng oli bekas di rak peralatan. Sebuah tempat persembunyian klise yang sudah Vera ketahui bertahun-tahun lalu namun tak pernah ia sentuh. Dengan tangan gemetar, Vera membuka pintu mobil. Aroma mask parfum Galuh yang tertinggal di jok kulit langsung menyergapnya. Aroma yang dulu ia rindukan, kini memicu rasa mual. Vera mulai menggeledah. Laci dashboard kosong, hanya buku manual dan tisu. Konsol tengah, hanya uang receh dan permen mint. Vera meraba bagian bawah jok pengemudi. Jarinya menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Sebuah kotak plastik kecil. Ia menariknya keluar. Itu bukan kotak perhiasan, melainkan kotak P3K travel size. Vera membukanya. Di dalamnya tidak ada perban atau obat merah, melainkan tumpukan struk belanja yang dilipat rapi dan sebuah ponsel pintar model lama yang layarnya retak. Vera membuka lipatan struk itu. Matanya menyipit membaca rincian transaksi dari sebuah marketplace yang tidak umum. Kalium sulfate, industrial grade, 50 gram. Arsenik trioside, sample pack. Tanggal pembeliannya 6 bulan yang lalu. Dikirim ke alamat kantor pos, bukan ke rumah. Napas Vera tercekat. Bukti fisik pembelian racun itu kini ada di tangannya. Namun, ponsel tua di sebelahnya menjanjikan jawaban atas pertanyaan yang lebih menyakitkan. Kenapa? Vera menekan tombol daya. Baterainya masih tersisa 15%. Layar menyala meminta kode kunci pola. Vera mencoba pola standar Galuh. Huruf Z. Gagal. Ia mencoba tanggal pernikahan mereka. Gagal. Ponsel itu memberi peringatan. Satu percobaan lagi sebelum terkunci selama 30 menit. Vera memejamkan mata, mencoba masuk ke dalam pikiran suaminya. Galuh adalah narsistik yang sentimental. Apa yang paling ia anggap sebagai miliknya? Vera mengetikkan angka kombinasi tanggal lahir Livia, 1504. Klik. Layar terbuka. Sebuah rasa mual yang hebat menghantam perut Vera saat wallpaper ponsel itu muncul. Bukan foto Livia, bukan foto Vera. Itu foto Galuh sedang merangkul mesra seorang wanita muda di sebuah pantai. Wanita itu cantik, dengan rambut panjang bergelombang dan senyum manja. Wajah yang asing bagi Vera. Vera membuka aplikasi pesan instan berwarna hijau. Hanya ada satu kontak yang aktif. Vania, my future. Jari Vera gemetar hebat saat menggulir percakapan mereka.
Ini bukan sekadar perselingkuhan fisik. Ini adalah rencana pembangunan masa depan di atas kuburan keluarganya. Fania. Mas, kapan kamu bebas? Aku capek sembunyi terus. Teman-temanku mulai tanya kapan kita nikah. Dikirim kemarin malam. Galuh. Sabar, sayang. Beban itu akan hilang pelan-pelan. Aku nggak bisa cerai begitu saja. Harta Gonogini akan habis dibagi. Biar alam yang memisahkan kita. Dosisnya sudah aku naikkan sedikit minggu ini. Fania. Anak itu gimana? Dia masih jadi penghalang. Galuh. Dia makin lemah. Sebentar lagi dia pergi, menyusul ibunya nanti. Kita akan punya segalanya. Bersih tanpa jejak. Ponsel itu terlepas dari tangan Vera. Jatuh ke karpet mobil dengan suara gedebuk tumpul. Dunia Vera runtuh untuk kedua kalinya hari itu. Galuh bukan hanya ingin menyingkirkan Livia karena dia beban. Galuh ingin menghapus seluruh eksistensi keluarga lamanya demi membangun hidup baru dengan Fania, tanpa kehilangan aset sepeser pun. Livia dan Vera hanyalah beban dan penghalang yang harus dibersihkan secara alami. Vera memungut ponsel itu kembali. Air matanya sudah kering. Rasa sakit hatinya telah membeku menjadi kebencian yang dingin dan tajam. Ia memotret layar percakapan itu dengan ponsel pribadinya, lalu memotret struk pembelian racun tersebut. Setelah selesai, ia mengembalikan semuanya ke posisi semula dengan presisi seorang ahli bedah. Kotak P3K itu kembali ke bawah jok. Struk dilipat sama persis. Vera keluar dari garasi, mengunci pintu mobil, dan melangkah masuk ke rumah utamanya. Ia berdiri di tengah ruang tamu yang megah namun kosong. Galuh ingin bermain alam? Maka Vera akan menjadi bencana alam yang tidak pernah diprediksi suaminya. Ia tidak akan melabrak sekarang. Ia akan menunggu. Ia akan memainkan peran istri bodoh sedikit lebih lama, sampai ia bisa memastikan Galuh tidak hanya kehilangan keluarganya, tapi juga kebebasannya membusuk di penjara. Makan malam hari itu terasa seperti sebuah pementasan teater yang ganjil. Vera telah menata meja dengan rapi, menghidangkan semur daging kesukaan Galuh, dan bahkan menyalakan lilin aromaterapi di sudut ruangan. Ia berusaha keras memasang topeng, istri penurut, yang telah ia janjikan pada dirinya sendiri siang tadi. Namun setiap kali melihat tangan Galuh menyentuh sendok, bayangan pesan teks, beban itu akan hilang pelan-pelan, melintas di benaknya. Livia tidak ikut makan malam. Gadis itu terbaring lemah di kamarnya setelah meminum vitamin sore tadi, yang terpaksa Vera biarkan diminum karena Galuh mengawasinya dengan ketat via panggilan video saat Vera di rumah. Rasa bersalah itu membakar kerongkongan Vera lebih panas daripada sambal yang ia telan. Masakan kamu enak. Ma, tumben masak semur. Tanya Galuh, memecah kesunyian. Suaranya datar, tanpa emosi yang tulus. Vera meletakkan gelas airnya perlahan. Ini saatnya. Ia harus memancing reaksi Galuh tanpa membuka kartu asnya. Tadi siang aku ketemu teman lama waktu kuliah, ujar Vera. Matanya menatap tajam ke arah suaminya. Dia cerita suaminya selingkuh. Katanya, suaminya merasa terbebani sama keluarga lamanya dan ingin hidup baru yang bersih. Ngeri ya, Mas? Padahal mereka terlihat harmonis. Gerakan tangan Galuh yang sedang memotong daging terhenti sejenak. Hanya sedetik. Namun cukup bagi mata Vera yang kini terlatih untuk menangkapnya. Namun, dengan penguasaan diri yang mengerikan, Galuh melanjutkan memotong dagingnya dengan tenang. Namanya juga rumah tangga. Ma, pasti ada masalah. Mungkin istrinya yang kurang perhatian karena sibuk kerja terus. Jawab Galuh santai, membalikan narasi. Bukan cuma itu. Vera menekan suaranya sedikit. Suaminya ternyata punya rencana jahat. Dia beli racun. Denting garpu Galuh menghantam piring keramik dengan keras. Suara itu menggema di ruang makan yang sunyi. Galuh meletakkan alat makannya dan menyandarkan punggungnya ke kursi. Tatapannya yang semula tenang kini berubah menjadi sorotan mata predator yang sedang menilai mangsanya. Kamu ini bicara apa sih, Vera? Nada suaranya turun 1 oktav, menjadi dingin dan merendahkan. Aku cuma cerita, Mas.
Kenapa kamu tersinggung? Galuh tertawa kecil, tawa yang tidak mencapai matanya. Ia menggelengkan kepala seolah sedang menghadapi anak kecil yang tantrum. Aku perhatikan sejak pulang dinas kemarin. Kamu aneh. Kamu gelisah. Tatapanmu liar. Dan sekarang kamu bicara ngelantur soal racun dan selingkuh. Kamu sadar nggak kalau kamu kedengaran paranoid? Aku nggak paranoid, Mas. Aku cuma... Kamu lelah, Vera. Potong Galuh cepat. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan memutari meja mendekati Vera. Ia meletakkan kedua tangannya di bahu Vera. Meremasnya cukup kuat hingga terasa sakit. Usiamu sudah 54 tahun. Dokter Haryo pernah bilangkan, gejala pramenopause atau menopause itu bisa bikin emosi nggak stabil? Halusinasi, cemas berlebihan, curigaan itu semua gejalanya. Vera menepis tangan Galuh kasar. Jangan bawa-bawa umurku untuk menutupi sesuatu. Wajah Galuh mengeras. Topeng suami penyayangnya retak sepenuhnya. Ia membungkuk, mendekatkan wajahnya ke telinga Vera, berbisik dengan desis yang berbisa. Lihat dirimu. Kamu histeris. Kamu teriak-teriak di meja makan sementara anak kita sakit di atas. Siapa yang jahat di sini? Vera? Kamu yang bikin Livia stres dengan drama kamu ini. Aku tahu apa yang kamu lakukan, Galuh. Desis Vera. Keberaniannya mencuat sesaat. Galuh mundur selangkah. Menatap Vera dengan tatapan mencemooh yang menghancurkan mental. Apa? Kamu tahu apa? Bahwa aku kerja keras banting tulang buat beli obat mahal buat Livia sementara kamu sibuk audit di luar kota? Bahwa aku yang urus rumah ini sendirian. Galuh meninggikan suaranya. Sengaja agar terdengar sampai ke lantai 2. Kalau kamu terus-terusan bertingkah gila seperti ini, aku nggak segan-segan bawa Livia pergi. Pengadilan akan lebih percaya pada ayah yang merawat anaknya daripada ibu karir yang pulang-pulang menuduh suaminya pembunuh karena delusi menopause. Vera ternganga. Ia tidak menyangka serangan balik Galuh akan sebrutal ini. Galuh tidak membela diri. Ia menyerang kewarasan Vera. Ia sedang membangun narasi bahwa Vera lah yang tidak stabil. Jika Vera melapor polisi tanpa bukti kuat sekarang, Galuh akan memutarbalikannya sebagai laporan palsu dari istri yang sakit jiwa. Pikirkan baik-baik, Vera. Ucap Galuh. Kembali tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Ia mengambil serbet, membersihkan mulutnya dengan anggun. Besok aku daftarkan kamu ke psikiater. Kamu butuh obat penenang. Galuh melangkah pergi menuju ruang kerjanya, meninggalkan Vera yang gemetar di kursi makan. Vera menyadari satu hal fatal. Ia kalah dalam pertempuran kata-kata malam ini. Galuh terlalu licik, terlalu siap, dan terlalu manipulatif. Vera menatap piringnya yang masih penuh. Nafsu makannya hilang. Namun di balik rasa takut yang mencekik, otaknya bekerja cepat. Galuh baru saja membuat kesalahan fatal. Dengan menyebut pengadilan dan psikiater, Galuh secara tidak langsung mengonfirmasi bahwa ia sedang bersiap menyingkirkan Vera, bukan dengan racun, tapi dengan label gila. Vera menghapus air mata yang sempat menetes. Baiklah, Mas, batinnya. Kalau kamu mau aku jadi gila, aku akan jadi gila. Tapi kegilaan ini yang akan menyeretmu ke neraka. Matahari pagi menembus jendela dapur dengan keceriaan yang menipu. Di permukaan, pagi itu tampak seperti ribuan pagi lainnya di keluarga Galuh. Aroma kopi yang baru diseduh, suara penyiar berita di televisi ruang tengah, dan kicauan burung gereja di halaman. Namun bagi Vera, yang terjaga semalaman dengan mata nyalang menatap langit-langit kamar, pagi ini adalah medan perang. Vera turun ke dapur dengan langkah yang sengaja diredam. Dari balik partisi kayu ruang makan, ia mengintip suaminya. Galuh berdiri membelakangi Vera, menghadap ke meja dapur granit tempat biasa ia menyiapkan minuman pagi. Punggungnya tegap, mengenakan kemeja kerja yang sudah disetrika licin, citra sempurna seorang eksekutif sukses dan ayah yang berdedikasi. Krek, krek. Suara itu pelan, tapi di telinga Vera yang hipersensitif, suaranya sekeras ledakan. Itu bukan suara pisau memotong buah. Itu suara alu keramik kecil yang beradu dengan lumpang, suara pil yang digerus. Jantung Vera berpacu. Galuh sedang meracik,
Dosis pagi. Untuk Livia. Biasanya ia memberikan pil utuh. Tapi mungkin setelah penolakan Livia kemarin, Galuh mengubah taktik agar lebih tidak terdeteksi. Galuh menuangkan bubuk halus itu ke dalam gelas tinggi berisi jus jeruk segar. Ia mengaduknya perlahan dengan sendok panjang. Warna oranye pekat jus itu dengan sempurna menyamarkan apapun yang baru saja dimasukkan ke dalamnya. Galuh mengangkat gelas itu, menatapnya sejenak di bawah sinar lampu, lalu tersenyum tipis. Senyum yang membuat darah Vera membeku. Vera menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia tidak bisa membiarkan Livia meminum itu. Tapi ia juga tidak bisa langsung merebutnya dan berteriak, "Racun!" Karena Galuh pasti akan membalikan situasi dan menggunakan bukti ketidakstabilan mental itu untuk memanggil psikiater detik itu juga. Vera harus bermain cantik. Atau lebih tepatnya, bermain ceroboh. "Pagi, Mas," sapa Vera dengan suara serak khas bangun tidur, melangkah masuk ke dapur. Galuh tersentak sedikit, tapi dengan cepat menguasai diri. "Pagi, Ma. Tumben baru turun? Aku buatin jus buat Vianney, biar dia segeran sebelum sekolah." "Iya, kepalaku pusing banget gara-gara debat semalam." Vera memijat pelipisnya, berjalan mendekat dengan langkah sedikit sempoyongan yang dibuat-buat. Saat ia melewati Galuh yang memegang gelas jus, Vera pura-pura tersandung kaki kursi bar. "Aduh!" Tubuhnya menabrak lengan Galuh dengan keras. Gelas di tangan Galuh terlepas, melayang sesaat di udara sebelum menghantam lantai keramik. Prang! Cairan oranye meledak ke segala arah, membasahi celana kemeja Galuh dan menggenangi lantai putih itu. Pecahan kaca berserakan seperti kristal mematikan. "Vera!" Teriakan Galuh menggelegar, jauh lebih keras dari yang wajar untuk sebuah kecelakaan dapur. Wajahnya merah padam, urat lehernya menonjol. Ia tidak menatap celananya yang basah, matanya terpaku ngeri pada genangan jus di lantai, seolah-olah ia baru saja melihat emas cair terbuang percuma. Vera mundur. Kali ini ketakutannya nyata. "Maaf, Mas. Maaf. Aku pusing, aku keserimpet." Galuh mencengkeram pergelangan tangan Vera. Cengkeramannya menyakitkan. "Kamu ini kenapa sih? Kamu sengaja ya?" "Sakit, Mas." Vera merintih. "Demi Tuhan aku nggak sengaja. Kenapa kamu marah banget cuma gara-gara jus?" Pertanyaan itu menyadarkan Galuh. Ia melihat sekeliling, menyadari napasnya yang memburu berlebihan. Ia melepaskan tangan Vera dengan kasar, lalu menyisir rambutnya ke belakang dengan gugup. Itu jus vitamin premium. Vera, mahal. Susah payah aku takar dosisnya," desis Galuh. Suaranya bergetar menahan amarah yang belum tuntas. "Lihat, sekarang Via nggak bisa minum obatnya pagi ini. Nanti aku beli jeruk lagi di jalan," kata Vera cepat, sambil berjongkok memunguti pecahan kaca dengan tangan gemetar. "Nggak usah," bentak Galuh. "Biar Mbak Siti yang bersihkan. Aku harus ganti celana. Kamu urus Livia. Suruh dia siap-siap. Jangan sampai telat sekolah." Galuh melangkah pergi dengan menghentakkan kaki, meninggalkan jejak lengket di lantai. Vera menunggu sampai suara langkah kaki Galuh terdengar menjauh di lantai atas. Ia bangkit, tidak jadi memungut kaca. Ia menatap genangan jus itu. Cairan itu berbusa sedikit di pinggirannya. Mungkin reaksi kimia dari campuran asam sitrat jeruk dan racun talium itu. Ini adalah peringatan terakhir Tuhan. Gelas itu pecah, tapi gelas berikutnya tidak akan luput. Vera berlari kecil menuju kamar Livia di lantai bawah, kamar tamu yang sementara dipakai Livia agar tidak perlu naik tangga. "Via, bangun, nak." Vera mengguncang bahu putrinya. Livia mengerang, membuka mata dengan susah payah. "Ma, jam berapa? Via masih ngantuk banget." "Kita harus pergi sekarang," bisik Vera tegas. Ia menyambar jaket hoodie Livia dan memakaikannya ke tubuh putrinya yang lemas. "Ke sekolah?" tanya Livia bingung. "Jalan-jalan sebentar. Mama mau ajak kamu sarapan bubur di tempat favoritmu dulu. Baru ke sekolah. Ayo, cepatan sebelum papa turun."
Livia terlalu lemah untuk membantah. Vera memapah putrinya keluar melalui pintu samping yang terhubung langsung ke garasi mobil Vera, menghindari ruang tengah. Tangan Vera gemetar saat memasukkan kunci ke dalam lubang kontak mobilnya. Ia melihat ke arah pintu penghubung rumah. Galuh belum muncul. Saat mesin mobil menderu hidup, Vera merasakan sensasi aneh. Ini bukan sekadar mengantar anak sekolah. Ini adalah pelarian. Ia melirik Livia yang kembali tertidur di kursi penumpang. Kepalanya terkulai lemah. Vera menginjak gas, membawa mobil keluar dari gerbang rumah mewah yang kini terasa seperti penjara berhantu itu. Ia tidak akan membawa Livia ke sekolah. Ia akan membawanya ke tempat di mana Galuh tidak bisa menjangkaunya dengan jus beracun maupun kata-kata manis. Ia akan membawa Livia menghilang. Jalan tol lingkar luar Jakarta pagi itu padat merayap, seolah mencerminkan kekacauan di kepala Vera. Di kursi penumpang, Livia tidak lagi tertidur tenang. Gadis itu mulai gelisah, mengerang pelan dengan mata terpejam. Tangannya meremas sabuk pengaman hingga buku-buku jarinya memutih. Sabar ya, Kak. Sebentar lagi kita sampai di klinik Tante Tarisa. Hibur Vera, meski suaranya sendiri bergetar. Ia sengaja tidak membawa Livia ke sekolah, melainkan langsung menuju rumah sakit tempat Tarisa bekerja. Ia butuh tempat aman. Ma sakit. Rintihan Livia terdengar seperti serutan kaca di hati Vera. Perut Via panas banget, kayak dibakar. Vera menoleh sekilas. Wajah Livia bukan lagi pucat, tapi abu-abu. Keringat dingin sebesar biji jagung membasahi pelipisnya. Tiba-tiba, tubuh Livia tersentak ke depan. Ia muntah. Bukan sisa makanan, tapi cairan bening kekuningan bercampur sedikit darah. Via, teriak Vera. Ia membanting setir ke bahu jalan, menyalakan lampu hazard dengan panik. Saat Vera mencoba menyeka mulut putrinya, tubuh Livia mulai kejang. Matanya terbalik ke atas, napasnya memburu dan dangkal. Tremor halus yang kemarin hanya di tangan, kini mengguncang seluruh tubuhnya. Ini bukan sekadar sakit perut. Ini adalah crushing, titik di mana organ tubuh menyerah setelah dibombardir racun berminggu-minggu. Vera tidak punya pilihan. Klinik Tarisa masih 20 menit lagi. Ia kembali menginjak gas, memotong jalur busway, mengabaikan klakson marah pengemudi lain. Bertahan, nak. Mama mohon, bertahan. 15 menit kemudian, SUV Vera memekik berhenti di depan lobi unit gawat darurat RS Medica Sentra. Tolong! Anak saya kejang. Jerit Vera begitu pintu mobil terbuka. Tim medis bergerak cepat. Livia diangkat ke brankar, selang oksigen dipasang, dan didorong masuk ke ruang resusitasi. Vera berlari di sampingnya, menggenggam tangan Livia yang kini terkulai lemas tak bertenaga. Apa yang dikonsumsi pasien terakhir kali, Bu? Tanya dokter jaga sambil menyinari mata Livia dengan pelik. Vera membuka mulutnya, ingin berteriak talium, arsenik, tapi akal sehatnya menahan lidahnya. Jika ia menyebut racun spesifik tanpa bukti medis saat itu juga, prosedur polisi akan rumit dan Galuh bisa berkelit. Dia minum banyak obat-obatan herbal yang tidak jelas komposisinya. Jawab Vera, memilih kalimat yang aman namun mengarahkan. Tolong hubungi Dokter Tarisa. Dia dokter keluarga kami. Dia punya data lengkapnya. Di ruang tunggu yang dingin, waktu seolah membeku. Vera duduk dengan pakaian yang kusut. Noda muntahan Livia mengering di lengan bajunya. Ia baru saja mengirim pesan pada Tarisa ketika pintu otomatis lobi terbuka. Langkah kaki cepat dan tegas menggema. Vera mendongak. Galuh datang. Pria itu tidak terlihat seperti suami yang baru saja membentak istrinya gara-gara jus tumpah. Ia tampak berantakan dengan cara yang diperhitungkan. Dasi miring, kancing jas terbuka, wajah penuh kekhawatiran yang meyakinkan. Vera, di mana Livia? Galuh setengah berlari menghampiri, suaranya syarat kepanikan. Satpam kompleks bilang lihat mobilmu ngebut keluar. Kenapa kamu bawa dia pergi? Kenapa nggak bangunin aku? Vera berdiri, tubuhnya kaku. Ia ingin mencakar wajah palsu itu.
Ia ingin berteriak kepada semua perawat dan pasien di sana bahwa pria cemas di hadapan mereka adalah monster yang menyebabkan semua ini. Tapi Vera ingat pesan Tarisa. Bukti tangan basah. Dia kejang di jalan. Mas, jawab Vera datar. Menekan emosinya sekuat tenaga hingga kukunya menancap ke telapak tangan. Aku mau bawa dia makan bubur. Tapi dia muntah darah. Wajah Galuh berubah sesaat. Ada kilatan kaget. Mungkin ia tidak menyangka efeknya secepat ini, namun segera tertutup topeng kesedihan. Ia menarik Vera ke dalam pelukan. Pelukan itu terasa mencekik bagi Vera. Bau parfum Mas Galuh kini memicu rasa mual yang hebat. Ya Tuhan, putriku. Galuh terisak di bahu Vera. Harusnya kamu jangan ajak dia keluar. Kondisinya kan lemah. Kamu sih keras kepala. Bahkan di saat seperti ini, batin Vera, dia masih menyalahkan aku. Keluarga Livia Galuh. Panggil seorang perawat. Galuh melepaskan pelukannya dan langsung maju, memposisikan diri sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab. Saya ayahnya. Sus. Bagaimana anak saya? Kondisinya kritis tapi stabil. Dokter Tarisa sudah mengambil alih penanganan. Beliau meminta kedua orang tua masuk ke ruangan konseling sekarang. Galuh mengangguk cepat. Ia merangkul bahu Vera, membimbingnya berjalan. Ayo, kita harus kuat buat Via. Vera berjalan di samping suaminya, merasakan tangan Galuh di bahunya bukan sebagai rangkulan, melainkan sebagai cengkeraman sipir penjara. Di dalam sana, Livia sedang bertarung nyawa. Dan di sampingnya, sang pembunuh sedang bersiap memainkan babak sandiwara berikutnya di hadapan dokter. Vera menatap pintu ruang konseling yang semakin dekat. Silakan berakting, Mas, pikir Vera dingin. Panggung ini akan jadi kuburanmu. Ruang konseling itu hening. Hanya terdengar suara humidifier yang mendesis pelan. Dokter Tarisa duduk di balik mejanya. Wajahnya tenang namun matanya, yang sempat terkunci sesaat dengan mata Vera, menyiratkan pesan mendesak, ikuti permainanku. Bapak Galuh, Ibu Vera. Tarisa memulai, suaranya profesional dan terkendali. Kondisi Livia saat ini stabil, tapi kritis. Ginjalnya mengalami kegagalan fungsi akut. Dugaan sementara kami adalah serangan autoimun agresif yang dipicu oleh stres fisik ekstrim. Vera menahan napas. Autoimun. Itu adalah kebohongan medis yang cerdas. Tarisa tidak menyebutkan racun. Ia memberikan diagnosis yang terdengar alamiah, jenis penyakit yang tidak akan membuat Galuh merasa terancam atau dicurigai. Di samping Vera, bahu Galuh yang tegang perlahan rileks. Ia menghela napas panjang, sebuah akting kelegaan yang memuakan. Autoimun? Jadi, bukan karena virus atau bakteri, Dok. Bukan, Pak. Ini kondisi internal tubuhnya sendiri yang menyerang organ, jawab Tarisa datar. Kami perlu merawatnya di ICU isolasi. Saya sarankan Bapak dan Ibu bergantian jaga, karena akses sangat dibatasi. Saya yang jaga malam ini. Sambar Galuh cepat. Ibunya Livia kelihatan syok berat. Biar dia pulang dulu, istirahat dan ambil baju ganti. Vera tahu ini kesempatan emasnya. Galuh ingin sendirian dengan Livia, mungkin untuk memastikan tugasnya selesai, atau sekadar menikmati hasil karyanya. Baik, kata Vera, suaranya parau. Aku pulang sebentar ambil baju dan urus asuransi. Kamu jaga Via, Mas. Galuh menepuk punggung tangan Vera. Hati-hati, jangan ngebut. 1 jam kemudian, bukan rumah yang dituju Vera, melainkan gedung Polres Metro Jakarta Selatan. Vera duduk di hadapan Komisaris Rusdi, pria parubaya dengan kemeja lusuh dan mata tajam yang telah melihat terlalu banyak sisi gelap manusia. Di meja besi itu, Vera menggelar semua senjatanya. Botol kaca berisi sisa pil merah marun, hasil lab toksikologi dari klinik Tarisa, dan cetakan foto chat Galuh dengan Fania. Rusdi membaca transkrip pesan itu dalam diam. Asap rokok mengepul tipis dari asbak di sudut meja. Suasana ruangan itu kontras dengan rumah sakit yang steril. Di sini udaranya berbau kopi basi dan keringat dingin para kriminal. Ini percobaan pembunuhan berencana yang sangat rapi,
Bu Vera, ujar Rusdi akhirnya, meletakkan kertas itu. Motif asmara dan ekonomi. Klasik. Tapi eksekusinya menggunakan talium? Itu metode lama yang jarang dipakai karena sulit didapat. Suami ibu pasti punya akses pasar gelap yang spesifik. Saya mau dia ditangkap malam ini juga, Pak, desak Vera. Tangannya mengepal di atas meja. Dia ada di rumah sakit sekarang, menjaga anak saya. Saya takut dia berbuat sesuatu lagi. Rusdi menggeleng pelan. Kami bisa menangkapnya atas kepemilikan zat berbahaya, tapi pengacaranya akan dengan mudah mematahkan tuduhan percobaan pembunuhan. Dia bisa berdalih itu obat hama, atau dia ditipu penjual obat herbal. Pesan chat ini kuat, tapi belum cukup mengikat zat racun itu langsung ke tangannya di mata hukum pidana. Jadi saya harus diam saja. Suara Vera meninggi. Tidak. Rusdi mencondongkan tubuhnya ke depan. Kita butuh tangan basah. Kita butuh dia tertangkap saat sedang melakukan aksinya. In flagrante delicto. Rusdi mengambil ponselnya, menghubungi seseorang. Livia di ruang ICU mana? ICU 4. Dokter Tarisa sudah memblokir akses CCTV ruangan itu dari pos satpam biasa. Hanya dia yang pegang kodenya. Jawab Vera. Bagus. Dokter Tarisa cerdas. Puji Rusdi. Tim saya akan menyusup masuk sebagai teknisi AC rumah sakit dalam 1 jam. Kami akan pasang kamera mikro di tiang infus dan ventilasi udara. Malam ini, Bu Vera harus kembali ke sana. Biarkan suami ibu merasa aman. Biarkan dia berpikir dia punya kesempatan untuk memberikan dosis terakhir. Vera merinding. Bapak minta saya jadikan anak saya umpan. Bukan umpan, Bu, tapi bukti. Tatapan Rusdi melunak sedikit. Dokter Tarisa akan memastikan cairan infus Livia aman. Kami akan memantau real-time dari mobil komando di parkiran. Begitu dia mengeluarkan racun itu, kami sergap. Itu satu-satunya cara memastikan dia membusuk di penjara seumur hidup, bukan cuma 2-3 tahun karena pasal kelalaian. Vera memejamkan mata. Bayangan wajah pucat Livia berkelebat. Ia menarik napas panjang, menghirup aroma kantor polisi yang keras itu untuk terakhir kalinya malam ini. Lakukan, Pak, ucap Vera dingin. Pasang kameranya. Saya akan pastikan dia merasa cukup nyaman untuk beraksi. Saat Vera melangkah keluar dari kantor polisi, langit Jakarta gelap tanpa bintang. Ia kembali ke mobilnya, menyalakan mesin, dan bersiap untuk peran terberat dalam hidupnya. Menjadi istri yang tidak tahu apa-apa, di samping pria yang ingin membunuhnya. Jarum jam di dinding ruang ICU menunjuk pukul 1.30 dini hari. Suara bip ritmis dari monitor jantung Livia menjadi satu-satunya pengisi keheningan yang mencekam. Vera duduk meringkuk di sofa penunggu, matanya terpejam. Napasnya diatur sedemikian rupa agar terdengar berat dan teratur. Ia sedang berpura-pura tidur, akting tersulit yang pernah ia lakukan seumur hidupnya. Di seberang ruangan, Galuh duduk di kursi samping ranjang. Selama 1 jam terakhir, ia hanya diam, sesekali mengelus tangan Livia. Bagi siapapun yang melihat dari kaca jendela koridor, ia tampak seperti ayah yang hancur hatinya. Namun Vera tahu, di balik cermin satu arah di dinding seberang, lensa kamera mikro kepolisian sedang merekam setiap kedipan mata suaminya. "Ma?" panggil Galuh pelan, memastikan. Vera tidak menjawab, membiarkan dengkur halus lolos dari bibirnya. Suara kursi bergeser. Langkah kaki Galuh terdengar mendekat ke arah sofa. Vera merasakan bayangan suaminya menutupi wajahnya. Galuh berdiri di sana selama beberapa detik, mungkin memeriksa apakah Vera benar-benar terlelap. Jantung Vera berdegup kencang di balik rusuknya, namun ia menahan tubuhnya agar tidak tersentak. Galuh berbalik. Langkah kakinya kembali menuju ranjang Livia. Krek. Suara itu sangat pelan. Suara segel plastik yang dibuka. Melalui celah kelopak mata yang dibuka sepersekian milimeter, Vera melihat Galuh mengeluarkan sebuah botol kecil dan alat suntik dari saku jaket bagian dalamnya. Galuh membungkuk ke arah telinga Livia yang tidak sadarkan diri. "Maaf ya, Via. Ayah nggak tega lihat kamu sakit terus. Habis ini, sakitnya hilang selamanya."
Kamu tidur yang tenang ya, Nak. Suara itu lembut, penuh kasih sayang, namun isinya adalah vonis mati. Galuh menyuntikkan cairan bening dari alat suntik itu ke dalam selang infus, tepat di katup karetnya. Cairan itu mulai mengalir, bercampur dengan drip infus, menuju vena Livia. Sekarang, suara teriakan itu bukan dari Vera, tapi dari interkom ruangan yang tiba-tiba menyala. Pintu Icu didobrak terbuka. Komisaris Rusdi dan 3 petugas berpakaian preman menyerbu masuk dengan senjata teracung. Angkat tangan. Polisi! Galuh terlonjak hebat. Alat suntik di tangannya terlepas. Jatuh berdenting di lantai. Wajahnya pucat pasi. Matanya membelalak menatap laras pistol yang mengarah ke kepalanya. Jangan bergerak. Menjauh dari pasien. Bentak Rusdi. 2 petugas langsung membekuk Galuh, memelintir tangannya ke belakang dan memasang borgol. Vera langsung melompat bangun, berlari ke arah ranjang Livia. Di saat yang sama, pintu samping terbuka. Dokter Tarisa dan tim medis darurat masuk dengan tergesa. Langsung mengunci aliran infus dan mengganti kantong cairan itu sebelum racun sempat masuk lebih jauh ke tubuh Livia. Amankan barang bukti, perintah Rusdi, menunjuk suntikan di lantai. Petugas lain merogoh saku Galuh, menyita ponselnya. Ini salah paham. Itu obat penenang. Anak saya kesakitan. Galuh berteriak, mencoba meronta. Topeng wibawanya runtuh, digantikan kepanikan hewan yang terperangkap. Simpan untuk pengadilan, Pak Galuh, ujar Rusdi dingin. Ia mengangkat ponsel Galuh yang layarnya masih menyala. Anda baru saja mengirim pesan, bukan? Pesan terakhir sebelum eksekusi. Rusdi membaca layar ponsel itu. Sayang, beres. Besok aku urus pemakamannya. Lusa kita ketemu. Aku bebas. Pesan itu terkirim ke kontak bernama Fania, My Future. Di tengah kekacauan itu, sebuah suara getar ponsel terdengar nyaring di saku jas Dokter Tarisa. Bezet. Tarisa, yang baru saja memastikan kondisi vital Livia aman, merogoh sakunya secara refleks. Ia mengerutkan kening. Pesan masuk di tengah malam? Ia membuka ponselnya. Matanya membelalak membaca pesan yang baru saja masuk dari kontak bernama Mas Rian, calon. Kekasih online yang sudah 6 bulan menjalin hubungan dengannya. Pria duda yang mengaku istrinya meninggal karena sakit jiwa dan anaknya cacat permanen. Pria yang selama ini hanya ia kenal lewat suara telepon dan foto profil yang ternyata palsu. Isi pesannya sama persis. Sayang, beres. Besok aku urus pemakamannya. Lusa kita ketemu. Aku bebas. Waktu seolah berhenti. Tarisa menatap layar ponselnya, lalu menatap Rusdi yang memegang ponsel Galuh, dan akhirnya menatap Galuh yang kini terbungkuk dalam kuncian polisi. Dunia Tarisa berputar. Napasnya tercekat. Mas, Rian? Bisik Tarisa. Suaranya bergetar hebat. Galuh mendongak. Saat matanya bertemu dengan Tarisa, wajahnya yang panik berubah menjadi ekspresi horor yang murni. Ia mengenali suara itu. Suara Fania, wanita yang ia manipulasi secara digital untuk mendapatkan konsultasi tentang dosis obat-obatan mematikan dengan dalih eutanasia medis untuk hewan peliharaan, atau diskusi teoretis. Tidak mungkin. Desis Galuh. Vera menatap sahabatnya dengan bingung. Tar, kenapa? Tarisa mundur selangkah. Kakinya lemas. Ia menjatuhkan ponselnya. Tangan yang selama ini menyelamatkan nyawa orang, kini menutup mulutnya menahan jeritan. Ia menyadari kebenaran yang mengerikan. Selama ini, pertanyaan-pertanyaan, Mas Rian, tentang dosis talium dan arsenik yang ia jawab dengan naif sebagai diskusi medis, ternyata adalah panduan yang digunakan pria itu untuk membunuh Livia, anak sahabatnya sendiri. Kamu. Tarisa menunjuk Galuh dengan jari gemetar. Air mata kemarahan dan rasa bersalah membanjiri wajahnya. Kamu bilang itu untuk riset novel. Kamu bilang kamu penulis. Kamu membunuh Livia pakai ilmuku. Vera ternganga. Potongan puzzle terakhir terpasang. Galuh tidak hanya memanipulasi Vera dan Livia. Ia juga menjebak Tarisa dalam permainan asmara maya,
Chat phishing. Untuk mendapatkan akses pengetahuan cara membunuh tanpa terdeteksi. Galuh tertunduk. Tidak berani menatap mata kedua wanita yang telah ia hancurkan. Bawa dia. Perintah Rusdi dengan nada jijik yang tak ditutupi. Dan amankan juga ponsel Dr. Tarisa sebagai barang bukti. Kita punya kasus berlapis di sini. Saat Galuh diseret keluar ruangan, ia sempat menoleh ke arah Vera. Tatapannya kosong. Tidak ada penyesalan. Hanya kekecewaan karena rencananya yang sempurna, gagal total. Vera tidak memalingkan wajah. Ia berdiri tegak di samping ranjang Livia, memeluk putrinya yang masih terlelap. Malam ini, monster itu telah pergi. Namun Vera tahu, luka yang ditinggalkan di ruangan ini, pada tubuh Livia, pada hatinya, dan pada jiwa Tarisa, akan butuh waktu seumur hidup untuk sembuh. 6 bulan setelah malam penangkapan di rumah sakit, ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terasa sesak dan pengap. Cahaya blitz kamera wartawan berkedip-kedip seperti kilat badai. Namun Vera duduk tenang di kursi barisan depan, menggenggam erat tangan Livia. Menyatakan terdakwa Galuh Wicaksono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana. Suara hakim ketua bergema tegas, memecah ketegangan yang menggantung di udara. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. Palu diketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Suara itu adalah suara terindah yang pernah Vera dengar seumur hidupnya. Lebih indah dari lagu pernikahan. Lebih melegakan dari napas pertama bayi. Di kursi pesakitan, Galuh tampak mengecil. Pria yang dulu mendominasi ruang makan dengan arogansinya, kini hanya seorang narapidana dengan rompi oranye, bahunya merosot, dan tatapannya kosong menatap lantai. Tidak ada lagi senyum manipulatif. Tidak ada lagi kata-kata manis. Topengnya telah hancur sepenuhnya. Di sisi lain ruang sidang, Dr. Tarisa menangis tanpa suara. Ia telah memberikan kesaksian kunci yang memberatkan Galuh, menyerahkan semua transkrip chat, Mas Rian, yang membuktikan niat jahat Galuh mencari racun spesifik. Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, Tarisa memilih untuk membekukan sementara izin prakteknya dan fokus pada kegiatan sosial. Meski Dewan Etik Kedokteran menyatakan ia adalah korban penipuan chat phishing. Ia kehilangan karir, tapi ia mendapatkan kembali hati nuraninya. Saat petugas menggiring Galuh keluar, ia sempat berhenti sejenak di dekat Vera. Ia membuka mulut, mungkin ingin meminta maaf atau memohon belas kasihan. Namun Vera tidak memberinya kesempatan. Vera membuang muka, menatap Livia. Bagi Vera, Galuh sudah mati sejak malam ia menuangkan racun ke gelas jus anaknya. 3 bulan pasca vonis, suasana pagi di rumah baru Vera jauh berbeda. Tidak ada pilar-pilar kolonial yang dingin atau lampu kristal yang mengintimidasi. Rumah ini adalah sebuah townhouse sederhana di pinggiran Bogor, dengan jendela-jendela besar yang membiarkan matahari pagi leluasa masuk. Vera berdiri di dapur yang mungil, menyeduh teh melati. Di halaman belakang yang penuh dengan pot tanaman herbal, Livia sedang duduk melukis. Kondisi Livia belum pulih 100%. Racun talium meninggalkan jejaknya. Livia masih harus menjalani fisioterapi 2 kali seminggu karena saraf kakinya yang sempat lumpuh, neuropati, dan ginjalnya masih perlu pemantauan ketat meski tidak sampai butuh transplantasi. Rambutnya yang dulu rontok parah kini mulai tumbuh kembali, pendek sebahu, membingkai wajahnya yang mulai kembali merona segar. Livia bukan lagi gadis remaja yang penurut dan takut. Trauma itu mengubahnya menjadi lebih pendiam, namun lebih kuat. Ia belajar untuk berkata, tidak. Sebuah kata yang dulu diharamkan di rumah ayahnya. "Ma, tehnya sudah siap?" Panggil Livia dari teras. "Sebentar, sayang," sahut Vera. Vera membawa nampan berisi 2 cangkir teh dan sepiring pisang goreng. Ia duduk di samping putrinya, memandang kanvas lukisan Livia, sebuah gambar badai yang berlalu, dengan sedikit bias pelangi di ujung cakrawala. "Bagus banget, Via," puji Vera tulus. Livia tersenyum. Kali ini senyum yang mencapai matanya. "Kemarin ayah, maksudku, Pak Galuh kirim surat dari penjara. Lewat pengacara." Vera meletakkan cangkirnya perlahan. "Kamu baca?"
Livia menggeleng. Ia menunjuk ke tempat sampah kecil di sudut teras. Di sana, sebuah amplop putih tergeletak, belum dibuka, dan sudah dirobek menjadi 2 bagian. Aku nggak perlu baca, kata Livia tenang. Apapun alasannya, nggak ada yang bisa membenarkan orang tua menyakiti anaknya sendiri. Aku sudah tutup buku itu. Ma. Vera merasakan matanya memanas. Ia merangkul bahu putrinya, merasakan kehangatan tubuh yang nyata, tubuh yang hampir ia hilangkan karena ketidaktahuannya. Mama bangga sama kamu. Kita mulai dari awal ya. Kita sudah mulai, Ma. Jawab Livia sambil menyesap tehnya. Angin pagi berhembus pelan, menggoyangkan daun-daun tanaman di taman mereka. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi pil merah marun. Tidak ada lagi ketakutan akan apa yang ada di dalam makanan atau minuman mereka. Vera bersandar di kursi rotan, memejamkan mata, dan menghirup udara kebebasan. Hidup mereka mungkin tidak sempurna dan bekas lukanya akan selalu ada. Tapi untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Vera merasa benar-benar pulang ke rumah. Dan begitulah kisah Vera dan Livia berakhir. Bukan dengan kemeriahan pesta, melainkan dengan ketenangan secangkir teh di pagi hari, sebuah kemewahan sederhana yang nyaris direnggut selamanya. Dari balik tembok rumah mewah yang dingin, kita belajar bahwa monster tidak selalu bersembunyi di bawah tempat tidur atau di gang gelap. Terkadang, monster itu tersenyum manis di meja makan kita, bersembunyi di balik topeng, ayah sempurna, dan sebotol vitamin tanpa nama. Kisah ini mengajarkan kita satu hal yang sangat mahal. Jangan pernah mengabaikan instingmu. Rasa curiga Ibu Vera bukanlah paranoia, melainkan alarm tanda bahaya yang menyelamatkan nyawa putrinya. Keberanian untuk mencari kebenaran, meski menyakitkan, jauh lebih baik daripada hidup nyaman dalam kebohongan yang mematikan. Kejahatan bisa datang dari orang terdekat, namun kekuatan seorang ibu untuk melindungi anaknya akan selalu menjadi perisai terkuat. Vera membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk pergi, untuk melawan, dan untuk memulai hidup baru yang bersih dari racun, baik racun fisik maupun racun manipulasi. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian berada di posisi Ibu Vera saat menemukan botol vitamin itu pertama kali, apakah kalian akan langsung melapor, atau menunggu bukti seperti yang Vera lakukan? Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan tombol like sebagai dukungan untuk Livia dan Vera. Dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe serta menyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh intrik dan emosi lainnya di channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetaplah waspada, dan sayangi orang-orang di sekitar kalian.